Selamat berjumpa kembali para pejuang coding. Kita kali ini akan membahas dan membuat contoh tentang prinsip enkapsulasi di dalam pemrograman berorientasi objek dengan bahasa pemrograman Java. Apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi adalah suatu cara untuk mengatur visibilitas atau atas karakter atau atribut suatu kelas dan hak akses terhadap atribut dan metode suatu kelas. Enkapsulasi juga dipakai untuk mengatur struktur kelas yang kita definisikan sehingga menjadi sekumpulan library yang dapat digunakan kembali untuk keperluan pengembangan aplikasi. Ada beberapa kata kunci penting yang diterapkan pada enkapsulasi metode dan atribut suatu kelas dalam bahasa pemrograman Java. Yaitu yang pertama kata kunci private. Lalu ada kata kunci protected dan ada kata kunci public. Kata kunci private ini nantinya jika suatu metode atau atribut dilabeli sebagai private, maka hanya bisa diakses oleh kelas yang mendeklarasikan. Jadi jika ada atribut atau metode dikasih label private, lalu misalnya kita membuat suatu kelas turunan, child class dari kelas tersebut, maka si kelas turunan ini tidak akan bisa mengakses secara langsung atas atribut dan metode di parent kelasnya, kelas yang ada. Lalu label protected, ini metode atau atribut yang dilabeli sebagai protected akan bisa diakses oleh kelas turunannya atau oleh kelas yang dalam satu package. Apa itu package? Itu nanti akan kita bahas ya dalam video selanjutnya. Jadi saya sekalian memasukin package ini ke dalam golongan enkapsulasi juga ya, walaupun package sebetulnya lebih ke pengorganisasian struktur library ya. Tapi package ini juga berkaitan erat dengan enkapsulasi. Nah, kalau label public nantinya jika metode atau atribut dilabeli public, maka ini metode dan atributnya akan dapat diakses oleh semua kelas lain. Baik kelas turunannya maupun kelas yang dalam satu package maupun kelas-kelas yang di luar package. Nah, sebagai contoh ya nanti kita akan bikin suatu struktur kelas seperti ini. Ada kelas kendaraan, ada subkelas atau child class sepeda, motor, dan mobil. Struktur seperti ini nanti akan kita pakai dalam menerangkan contoh-contoh enkapsulasi di video sekarang ini maupun di video berikutnya tentang package akan bersambung ya nanti. Nah, ini kita bikin pertama-tama secara sederhana suatu kelas namanya kendaraan identitasnya yang memiliki 3 buah atribut. Ya. Yang pertama dilabeli private, tipe datanya boolean, nama variabelnya bermesin. Nama atributnya bermesin. Ini untuk menunjukkan apakah kendaraannya kendaraan bermesin atau bukan. Lalu ada ini jumlah roda ya, atribut jumlah roda untuk menunjukkan berapa jumlah roda dari kendaraan. Tipe datanya integer dan dilabeli protected. Lalu ada atribut warna dari tipe data string dilabeli public. Jadi tiga-tiganya udah lengkap ya. Sebagai contoh ada private, protected, public. Lalu kita buat constructor dari kelas kendaraan ya untuk menginisiasi masing-masing atribut ya. Bermesinkah, jumlah roda, dan warna. Lalu untuk awal contoh ini kita bikin dulu suatu metode public ya.
void berjalan. Tapi tidak akan kita pakai ya, nanti ini hanya sebagai contoh awal ya. Nah, lalu kita deklarasikan 3 buah subclass atau child class seperti ini ya. Belum ada apa-apanya ya, hanya inisiasi superclass. Ini misalnya kelas sepeda, extends kendaraan, lalu di konstruktor dari sepeda kita inisiasi ya, memanggil konstruktor dari superclassnya ya. Demikian juga pada kelas motor ya, kita hanya mendeklarasikan dulu sementara ini sederhana, yaitu konstruktor dari motor yang hanya memanggil konstruktor dari superclass. Juga kelas mobil sama ya, kita deklarasikan secara sederhana dulu, hanya membuat konstruktor dari kelas mobil dan memanggil konstruktor superclassnya diinisiasi dengan parameter-parameter yang diberikan. Lalu, nah kita bikin suatu kelas namanya showroom. Ya. Nah, ini akan memperlihatkan bahwa di sini ada error dulu ya. Nah, di showroom ini ya, dia punya array dari kendaraan. Tentunya di showroom banyak kendaraan ya. Jadi kita deklarasikan array dari kelas kendaraan, nama atributnya kendaraan. Lalu kita inisiasi ya. Ini ada sekitar 4 kendaraan kita masukkan, 1 sepeda, 1 motor, dan 2 buah mobil. Nah, ini kalau kalian jeli ini ada sedikit kesalahan, nanti kalian perbaiki ya. Ketika sepeda, perhatikan ya, di sini apakah dia bermesin false ya, tidak bermesin, rodanya 2, warnanya merah. Motor ini tidak bermesin, mestinya bermesin ya. Jadi di sini mestinya true. Nanti kita betulkan sekalian karena ini memang contoh error ya, true. Rodanya 2, warnanya hitam. Lalu ada mobil, bermesin apa tidak false, rodanya 4, warnanya silver. Lalu satu lagi mobil, tidak bermesin, 4 roda dan warnanya putih. Nah, showroom mobil ini punya metode public ya, lihat semua kendaraan. Ini untuk memprint semua kendaraan. Ini ada yang menarik ya di sini. Ditelusuri dari indeks 0 sampai total ada berapa panjang anggota dari array kendaraan ya, diiterasi dengan i++ ini. Kita ambil setiap indeksnya ya, kendaraan pada tiap indeksnya simpan di variabel k, tipenya kendaraan. Yang menarik pertama begini, kalian akan belajar di sini bahwa suatu parent class ya, parent class dari kendaraan ya, ini bisa isinya diinisiasi ya oleh subclass-subclassnya. Di sini kan kita deklarasikan kendaraan ini ya, tipenya adalah array dari kendaraan. Tapi isinya ya sepeda, motor, mobil, yaitu subclass dari kendaraan. Nah, ini bisa seperti itu. Ya, jadi kendaraan bukan berarti objeknya juga kendaraan, tapi di sini objeknya yang diinisiasi adalah subclassnya. Sepeda, motor, dan mobil ini boleh. Ya. Nanti di memori ya, si array ini akan nunjuk ke objek-objek sepeda, motor, dan mobil. Nah, ketika diambil juga kita tipe datanya kendaraan saja ya. Ke I misalnya gitu ya. Ke I ini tipe data superclass-nya. Walaupun di dalamnya macam-macam, ada sepeda, motor, mobil ya. Nah, ini bisa seperti ini ya. Jadi suatu array dengan tipe kendaraan ya, isinya bisa macam-macam, bisa sepeda, bisa motor, tidak hanya satu tipe data di sini dikarenakan kita menggunakan di sininya tipe data parent-nya ini bisa. Seandainya misalnya kita di sini tipe datanya array-nya bukan kendaraan, misalnya di sini tipe datanya mobil, ya, maka ini nggak bisa diinisiasi seperti ini, akan nolak. Coba aja kalian nanti robah ya, coba-coba ini jadi mobil nih tipe data array-nya. Nggak bisa dimasukin sepeda dan nggak bisa dimasukin motor, ya. Dia hanya mau mobil saja. Tapi karena di sini tipe datanya tipe data parent class-nya, kendaraannya jadi bersifat global, jadi di sini bisa array-nya diisi berbagai macam objek, sepeda, motor, mobil, ya, berbeda-beda.
Nah, sekali lagi kita lihat semua kendaraan. Ini kita iterasi, kita ambil satu-satu kendaraannya K. Nah, jika kalian ingin tahu K ini tipenya apa, kelasnya, sepeda, motor, apa mobil, kan di sini K-nya kendaraannya kan global ya, kendaraan aja. Nah, kalian bisa di sini misalnya perhatikan K titik get class, lalu titik get name. Ya. Jadi si kendaraan ya ini memanggil get class. Dari mana get class ini? Kan kita tidak definisikan get class. Jadi ya semua objek dalam Java ya itu diasumsikan sebagai turunan dari kelas namanya objek. Ya. Nah, kelas yang namanya objek itu ada metode get class. Ya, jadi kalau kita definisikan suatu objek apapun itu sebetulnya otomatis dia turunan dari kelas objek di dalam Java. Dianggapnya begitu, di mana di dalamnya bisa dipanggil get class. Ya. Nah, lalu get class ini akan memberikan sebetulnya nanti return-nya adalah tipe data class. Yang di mana ada metode namanya get name. Nah, ini nanti akan mengeluarkan nama kelasnya seperti identifikasi yang kita pakai. Ya, yaitu di sini misalnya namanya sepeda, motor, mobil, ya. Nah, lalu sistem out print lain apakah bermesin? K titik bermesin. Ini kita mengakses langsung atribut bermesin. Nah, ini akan error. Karena berusaha mengakses atribut private. Kita lihat kembali di kendaraan di sini. Bermesin itu atribut ya yang tipe datanya private. Karena dia private, itu nggak bisa diakses dari luar objek kendaraan, nggak bisa. Kalau di sini bisa kan dis bermesin misalnya diinisiasi oleh bermesin. Nah, ini artinya diakses kan. Ini bisa. Tapi di sini ngaksesnya dari kelas showroom. Ya. Maka K titik bermesin ini nggak bisa karena ini private, nggak bisa diakses terbuka seperti ini. Ini kalau di-compile akan error. Ya. Tapi kita lihat dulu yang lainnya adalah kita mengakses K titik jumlah roda dan K titik warna. Nah, ini boleh karena K titik jumlah roda ini protected karena diaksesnya dalam satu directory, ya ini masih boleh. Karena ini kita masih satu directory, satu folder kan dikumpulin di satu folder nih semua file Java-nya. Ini boleh diakses. Warna apalagi dia publik kan. Kita kembali ke sini. Warna itu publik ya. Jumlah roda protected. Jadi yang dua ini nggak error. Ya. Yang bermesin ini private. Nah, kalau di compile perhatikan di bawah nih yang hitam ya, ini error. Java C bintang titik Java. Akan keluar error showroom titik Java pada baris ke-14 gitu loh cara baca error. Jadi kalau ada error kalian harus baca ya, jangan aduh error kenapa nih bingung, aduh error bingung tapi kalian nggak mau baca. Nah, baca ya. Kalau bahasa Inggris agak susah, lihat kamus ya. Showroom titik Java ini maksud 14 itu pada baris ke-14. Perhatikan bener nggak baris ke-14? Bener kan nih baris ke-14 ada ya? Nih 14. Ini ya, yang ini. Errornya apa? Bermesin has private access. Artinya atribut bermesin ini label private ya. Jadi aksesnya juga private, privat, pribadi. Ya. Di dalam kelas kendaraan nih, kendaraan. Jadi karena pribadi, private, nggak bisa diakses dari luar. Errornya di sini diperlihatkan sistem out print line. Apakah bermesin ternyata kita mau nanyain kan? K titik bermesin. Nah, ini error. Dan ini harus kita perbaiki ya. Jadi saya di sini pertama-tama memberikan dulu contoh error ya, terutama yang ini ya. Yang lain ke-14 biar kalian mengerti fungsi dari hak akses. Karena mungkin nanti begini, kalau kalian ada suatu atribut-atribut dalam suatu kelas tidak ingin diakses dari luar kelas tersebut, ya harus private labelnya gitu loh. Ya. Kalau boleh diakses ya jangan private. Nah, bagaimana cara ingin mengetahui apakah bermesin atau tidak kalau begitu? Ya. Nah, kita perbaharui kelas kendaraannya.
Bagaimana memperbaharuinya? Atributnya tetap seperti ini, private, protected, public, tapi kita kasih 3 metode tambahan. 3 metode tambahan ini ya untuk mengambil nilai dari atribut-atribut yang 3 ini, bermesin, jumlah roda, warna. Misalnya ini, apakah bermesin, return bermesin, ngasih nilainya. Jadi tidak mengakses langsung atribut bermesin ini, ya, tapi memberikan nilainya saja. Juga jumlah roda, ya, juga warna. Mungkin kalian berpikir yang private kan bermesin aja, ya kan? Kenapa kita mesti tiga-tiganya bikin? Ya, terserah kalian nanti. Kalau kalian hanya satu juga, apakah bermesin saja di sini? Itu bisa, ya. Yang ini nggak ada misalnya. Kalau yang ini aksesnya mau langsung aja, ya, karena protected dan public bisa diakses. Silahkan, ya. Nah, jadi tapi di sini saya sekalian aja semua atribut pakai pengambilannya pakai metode bisa, ya. Apakah bermesin, jumlah roda, warna, ya, masing-masing memberikan nilainya. Seperti itu. Nah, lalu perbaharui juga kelas showroom-nya, ya. Kelas showroom-nya perbaiki, tapi sebelumnya kita perbaiki yang atas dulu yang salah tidak sengaja ini, ya. Jadi ketika bikin contoh soal saya salah tidak sengaja. Tadi di sini motor engine-nya bermesin, enggak, false, kita ganti true, ya. Karena dia bermesin. Mobil juga kita ganti true, ya. Nah, jadi kebetulan nih, ya, kita betulin. Oke, ya. Nah, sekarang, ya, dilihat semua kendaraan, ya, kan tadi ada jenis kendaraannya apa? Ada K, get class, get name, ya. Nanti nama kelasnya dikeluarin. Nah, apakah bermesin? Jadi tidak K titik bermesin lagi, tapi apakah bermesin? Kurung buka, kurung tutup. Metode, ya. Jadi metode di sini. Sekalian aja juga K jumlah roda, kurung buka, kurung tutup. Kalian juga K titik warna, kurung buka, kurung tutup. Walaupun sebetulnya kalau jumlah roda bisa aja tidak dirubah kayak tadi, ya. K terus atributnya langsung jumlah garis bawah roda. K titik warna langsung atributnya bisa. Ya, tapi di sini sih kita sekalian memanggil metode, ya, yang sudah dideklarasikan di kelas kendaraan, ya. Lalu dikasih garis baru, ya, biar rapih nanti outputnya ada garis kosong baru tiap sudah ngeprint satu karakter dari kendaraan yang ada di di dalam array dari kendaraan ini, ya, seperti ini. Nah, ini tapi saya tambahkan nih, ya, satu metode, ya, yaitu untuk rekap jumlah kendaraan. Untuk apa rekap jumlah kendaraan ini? Untuk memperlihatkan ada berapa sih di dalam array kendaraan ini, sepeda ada berapa biji, motor ada berapa biji, mobil ada berapa biji gitu loh. Ya. Nah, ini gini aja, tinggal diiterasi lagi, ya, dari indeks 0 sampai indeks maksimal dari kendaraan, dari array kendaraan, ya, I++. Nah, kendaraan K sama dengan kendaraan I. Nah, ini jika get class, nah ini get class, get name equal sepeda. Jika equal sepeda, maka I sepeda plus taikan nilai I sepeda yang di sini nih dideklarasikan. I sepeda untuk menyimpan nanti nilai jumlah sepeda berapa, I motor jumlah motor berapa, I mobil jumlah mobil berapa. Ya, taikin karena dia sepeda kelas. Else if K get class dot get name dot equals motor, ya, motor. Nah, kalau sama motor, ya ini I motor plus taikin, ya. Else if K get class get name equals mobil, maka I mobil yang ditaikin. Nah, nanti kalau ini semua sudah diiterasi, ya, kita sistem out print line jumlah sepeda ada berapa, tampilkan nilai I sepeda. Motor jumlahnya ada berapa, tampilkan jumlah I motor. Mobil ada berapa, tampilkan jumlah I mobil. Ya. Seperti itu. Nah, lalu kalian nanti bikin main class. Biasa, ya, main class itu adalah kelas yang ada main metodenya. Misalnya nama kelasnya adalah pameran kendaraan nih.
ya. Kelas pameran kendaraan. Ya. Static, public void, main, string. Nah, di sini cuma 3 baris ya kodenya, yaitu kita instansiasi objek dari tipe data showroom S ya. S in new showroom. Langsung aja cuma manggil metode rekap jumlah kendaraan dan memanggil metode lihat semua kendaraan. Nah, nanti dia hitung nih rekap jumlah kendaraan. Nah, ini outputnya ada nih di atas ya. Jumlah sepeda 1, motor 1, mobil 2. Udah dihitungin nih ya. Setelah itu lalu lihat semua kendaraan, dilihat satu-satu semua kendaraannya. Yang pertama jenis kendaraannya sepeda. Yang get class get name nih ya. Apakah bermesin? False, artinya tidak ya. Jumlah roda ada 2, warna merah. Lalu jenis kendaraan yang kedua yaitu motor. Apakah bermesin? Ya, true ya. Jumlah roda 2, warna hitam. Lalu yang ketiga jenis kendaraannya mobil. Apakah bermesin? Ya, true. Jumlah rodanya ada 4, warna silver. Mobil yang terakhir yang keempat, jenis kendaraan mobil. Apakah bermesin? Iya, true. Jumlah roda 4, warna. Oke, mungkin itu ya contoh sederhana ya. Yang penting kalian dengan contoh video ini dapat merasakan apa pengaruhnya kalau suatu atribut ya kalian deklarasikan sebagai private, nggak bisa diakses dari luar kelas itu. Tapi bukan atribut aja, kalian coba juga dengan metode. Misal kalian bikin metode, di depannya kalian pakai atribut private. Nah, metode itu nggak bisa dipanggil dari luar kelas. Tuh, ya, nggak bisa dipanggil. Nah, di video berikutnya akan lebih kita tambahkan lagi contoh-contoh, kita perjelas ya untuk enkapsulasi ini. Jadi ada 2 video ini dan video berikutnya. Temanya masih enkapsulasi ya, para pejuang coding kalian. Jika ingin mengambil source code-nya bisa diambil di http jagocoding.web.id. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tanda lonceng agar kalian terus mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel Jago Coding. Semoga kalian tetap semangat ya, pantang menyerah untuk belajar coding sampai kalian benar-benar jago programming. Bye-bye.